Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah pada sore hari ini Al-Fakir bisa membuat video ya, aslinya siang tapi salah ngomong. Ya, masih ditemani oleh gestar saya Mas Alif. Semoga Mas Alif dan keluarga diberikan keberkahan ridho Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir dan batin. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bila pusaka berdapur keris lurus ya. Dapur keris lurus ini ada dua versi yang menamakan, kadang ada yang namain sempaner, kadang ada yang menamakan kanda basuki. Yang betul yang mana? Istak betul nak wis terserah, yang penting kerisnya tua, yang penting keris wis lah ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bila pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko Gayaman Surakarta Wondo Kakok Gabil. Ya, kemudian kalau kita lihat dari mendaknya adalah mendak kendit silamira. Untuk handle-nya adalah jejeran nunggak semi Surakarta Wondo Canteng. Kita ambil bila pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa sih? Jam 11 lebih seperempat udah ada yang ngaji. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, bilanya cukup istimewa ya. Lihat, amati pamornya. Ini saya meyakini kalau yang bikin ini adalah empu yang profesional. Kenapa saya bilang empu yang profesional? Karena dilihat dari jenis pamornya, tuh garisnya itu sama, dari bawah ke atas itu sama. Katakan umumnya setengah senti gitu ya. Biasanya kan asing blobor, bawahnya kecil, gedenya bawahnya agak lebar gitu. Kalau ini enggak. Bila pusakanya pun cukup wingit, sahabat Pusaka Jawa. Tuh, pucukan bilanya ini nyujen ya. Kemudian di sini ada kembang kacang. Saya sebutkan ricikannya ya, sahabat Pusaka. Bilanya cukup panjang, sahabat Pusaka Jawa. Sebelum ditayu Mas Alif, tak jelaskan dulu. Oke, panjangnya berapa? Kita ukur. Panjangnya cukup panjang, sahabat Pusaka, 39,5 hampir 40 cm. Kalau 40 cm ini udah ikutnya corok, tapi ini cukup panjang dan gagah. Ini yang bikin saya istimewa adalah di pamornya. Ini saya dapat keris ini dari salah satu ketua paguyuban keris ya, di Tegal. Bekas lurah juga dia. Ini ngirik-ngiriknya suwe, dulu nggak dijual, tapi kan tetap komunikasi. Kalau lagi butuh duit kan anak koden ya wis keris kowe didol bae. Akhirnya kecandang. Kan seperti itu. Bilahnya lurus, sahabat Pusaka Jawa, dengan panjang 39,5 cm, cukup gagah. Dan ini gagah merbawani, kemudian memakai kembang kacang. Kembang kacangnya nguku bima ya. Ini asli nguku bima, bukan kembang kacang yang putus gelung wayang terus putus, enggak, ini ori. Memakai jalen, memakai lambe gajah, memakai sokokan, pecetan. Di sini juga memakai greneng. Karena ini tidak memakai tikel alis, ini mungkin saya lebih setuju kepada kanda basuki. Walaupun di kanda basuki di sini ada kadang ada ronda nurutnya di sini. Tapi kalau di sini ada tikel alisnya, baru ini masuknya ke sempaner. Tapi kalau ada perbedaan pendapat masalah nama, nggak apa-apa lah ya. Artinya sing penting keris. Lihat ya, dari jauh ini istimewa ya Mas ya, garis 3. Ini tergolong pamor miring, sahabat Pusaka Jawa. Pamor miring adalah pamor yang banyak disukai oleh orang
Ya, banyak orang karena cara pembuatannya susah. Dan ini ikunnya ada yang bilang karena garisnya ada 3 namanya adeg telu. Ya, ada yang bilang wengkon adeg siji karena di sininya wengkon, ya di sininya adeg siji tengah. Ada yang bilang tejo kinurung, satu nama beda nama satu rupa seperti ini. Nah ini ya, jadi hendaknya kita bertosan aji luas dan luas lah kayak gitu karena pendapat orang masing-masing. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Nah ya, ini besinya sahabat Pusaka Jawa. Selorok besinya ini hitam, menurut saya ini hitam kebiruan. Ya, hitamnya seperti besi karangkijang. Ya, besi karangkijang tua atau angsarnya adalah ampuh atau dingin. Bagus lah ya buat pusaka pendetanya besi karangkijang itu. Kalau bicara pendeta berarti kayak ketua nih ya. Ya. Kayak gitu, kiai ini lah ya. Nah itu kemudian dari segi garapnya sahabat pusaka kalau kita cermati secara teliti bagus sekali ini ya, bagus sekali. Oke sahabat Pusaka Jawa, biar Mas Alif Nayu saya jelaskan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa diberikan kelapangan dada, diberikan dijauhkan dari segala mana bahaya masalah Jawa tuh nalah ya. Sahabat Pusaka Jawa, pamor Tejo Kinurung banyak dicari oleh para pejabat. Kenapa banyak dicari oleh pejabat? Karena sebagian pecinta keris beranggapan pamor Tejo Kinurung itu tuahnya itu kan dijelasnya saya apa ora ya. Saya sih sering menjabarkan tuah dari pamor Tejo Kinurung. Nantilah kalau sudah Mas Alif Nayu baru saya sebutkan, barangkali nanti darani kong wali kong. Saya ngomong nanti Mas Alif cuma ngikut-ngikut. Oh iya tuanya masa udah ngatain dulu baru nanti ditambah-tambahi. Saya nggak mau seperti itu sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi nanti biar Mas Alif sendiri. Kalau kita lihat dari garapnya ini secara esoteria sahabat Pusaka, ini termasuk keris kesukaan saya. Ya karena bilanya yang utuh, pamornya pun saya punya pamor Tejo Kinurung ada beberapa. Nah ini kebetulan saya ada pamor Tejo Kinurung juga. Nanti sahabat Pusaka bisa lihat nih. Iya kan, ini pamor Tejo Kinurung tapi tuban. Nah ini kan gede tuh dari garis-garisnya kan. Nah kalau itu enggak, kecil rapi. Ini habis diminyaki jadi kena cahaya agak mantul sahabat Pusaka Jawa ya. Keris itu ada 2 pamor sahabat Pusaka Jawa. Pertama yang dibilang adalah adeg telu atau Tejo Kinurung. Kemudian di Gonjo itu ada pamor Simbang Kurung ya. Simbang Kurung kendit mimang, astagfirullahaladzim. Garis yang horizontal. Jadi ini adalah dwi pamor ya, kerisnya dwi pamor. Pamornya sambil Mas Alif ini ya Nayu saya ngobrol. Jadi sama-sama pamor miring sahabat Pusaka Jawa. Pamor kendit mimang ya pamor miring, pamor Tejo Kinurung ya pamor miring. Sudah Mas Alif. Silakan Mas Alif, saya tak nulis. Ini medeni Mas Alif, madepnya mana Mas Alif? Kan kecolok gulenya ngaduh. Iya. Gimana? Kalau untuk keris ini yang kepingin dikupas yang madu. Semua. Iya. Oke, sekarang kita ada tetangga sebelahnya tidak? Oke, sosoknya bagaimana? Sosoknya tetap berwujud dari tangga sebelah ya, bukan dari golongan kita, tapi dia berwujud kayak seperti kita. Namanya Mas? Untuk nama. Oke, tak tulis. Begawan Agung. Begawan Agung. Terus? Perawakannya itu seger, terus enggak, gemuk enggak, cerah, kulitnya cerah. Oke. Kalau untuk di kalangan kita itu berarti menandakan kalau seorang ahli ibadah, atau kalau di Islam itu berarti yang suka jaga wudhu. Coba itu dulu, Mas. Diambilin Mas. Nggak apa-apa, Ini Mas.
Halo, Assalamualaikum. Halo, ya. Kenapa? Lagi bikin video. Lagi bikin video ini. Video YouTube sama Mas Salim. Lagi on cam. Ya. Ya, jadi gimana Mas tadi? Ya, ini wujud sosok setengah baya, pakai pakaian putih-putih untuk dilihat atau disawang enak lah sosoknya. Seperti resi. Betul sekali. Oke. Oh iya, Begawan sih, namanya juga Begawan Agung. Iya, Begawan Agung. Seperti resi ya. Agamanya apa Mas? Kalau di awal tadi kita salam, beliau cuma manggut-manggut. Mungkin bukan beliau menerima salamnya, menerima dari tegur sapa kita. Iya. Tapi karena beliau bukan Islam, Muslim, ya manggut-manggut beliau aja. cuma mau manggut. Siap paham. Tapi welcome lah. Terus namanya Begawan Agung. Beliau itu pernah hidup apa paling berjasa di mana? Biasanya seperti itu Mas. Ini lebih Kita korek sejarah. Dominan arahnya itu kayak semacam ke Padepokan. Oh, Padepokan. Kalau zaman sekarang berarti pondok pesantren. Perguruan, pondok pesantren. Oke. Tapi di era itu karena bukan Islam berarti kayak semacam Padepokan ya. Hindu gitu ya. Betul, Padepokan. Oke. Terus untuk sejarah awal emang dipesan oleh seorang yang ahli ibadah di eranya agar menambah konsentrasi dalam beribadah. Oke. Misal kalau zaman sekarang ya berarti kalau di kita ya kayak ustadz atau kiai untuk tirakat agar di saat tafakurnya munajatnya itu lebih mudah konsentrasi, minta ke seseorang yang mungkin punya kemampuan dalam bidang ini, apa namanya, empu ya, berarti empu. Terus pesenlah ini, dibuatkan ini. Jadi tuahnya agar kita bisa fokus. Betul, konsentrasi. Oke, terus apa lagi Mas? Nanti setelah Mas Alim jelaskan, nanti saya jelaskan tuah pamor dari Tejoki Nurung gitu. Kalau untuk konsentrasi itu kan arahnya kan agar diharapkan dari si pemilik itu mudah dalam melakukan spiritualnya. Itu yang paling besar. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam hal yang lain bisa lebih fokus. Misal kalau lagi bekerja bisa lebih fokus, tidak ngelantur atau kemana-mana lah pikirannya. Fokus dalam segala hal. Dan ini seringnya ini dipakai malah oleh golongan-golongan priayi dulunya. Dan cocoknya juga itu untuk orang priayi dalam hal ini kan berarti kayak semacam ya pegawai karyawan lah ya, yang waktunya terikat. Priayi nek mungkin begini. Priayi nek wong gemian kan orang yang mempunyai status sosial yang agak tinggi di atas masyarakatnya, bisa baik pejabat. Seperti yang saya sampaikan, memang kalau pegawai bank ya berarti manajernya. Iyalah, kayak gue sih gue status dhuwur. Iya, betul. Terus di samping warnanya bagus ini. Warna boleh sampaikan? Silakan Mas. Warna dari apa, auranya ya bahasannya? Warna dari bawaan. Dari bawaan sebelah ini warnanya putih ini. Oke. Bagus ini. Putih bagus, putih. Putih lurus. Artinya apa itu kalau putih? Putih lebih ke ini ya. Orangnya lebih ke welas asih. Lebih ke welas asih. Jadi cocok kalau untuk orang-orang yang pengen aura putih, itu cocok. Tapi ini lama nggak dirawat ini, cuma dulunya di pemilik yang dulu. Di sini ada nilai perlindungannya nggak Mas? Coba. Selain tua itu tadi untuk fokus, karena
Kayak itu otomatis mas. Jadi tapi caranya ini bukan cara kekerasan ya, ini cara halus, cara yang welas, cara yang asih. Jadi dengan si pemilik ini lebih fokus dalam segala hal, itu penyelesaiannya kebanyakan itu penyelesaian secara dingin. Karena orangnya akan punya kewibawaan semacam ketenangan, tenang, orangnya jadi tenang. Ada masalah ya tenang, nggak ada masalah tetap tenang. Nah dalam hal inilah yang akhirnya untuk pemilik ini jauh dari orang yang tidak suka atau jauh dari musuh. Tuh. Walaupun tidak memungkinkan ini si begawan ini bila mana ada yang tidak suka dengan pemilik atau dengan wilayah pemiliknya, untuk begawan ini akan pasang badan untuk melindungi. Tapi dengan cara bukan kekerasan mas. Contohnya bukan kekerasan. Gimana? Misal kalau yang datang dari golongan siluman, dia akan menghindari untuk bentrok secara fisik atau langsung, tapi dengan cara apa? Aku kenal bosmu, aku kenal pimpinanmu. Damai. Wis nek kowe panjang-panjangnya tak laporna bosmu. Jadi kan tidak damai lah, tetap damai, cinta jadi, damai. Tapi ya kemungkinan kalau damai tidak bisa ya mungkin dengan betul, apa boleh buat. Apa boleh buat. Terus apa lagi mas? Ini lebih arah untuk ke fokus itu. Lebih seringnya digunakan memang dari awal agar menambah konsentrasi yang di awalnya kan untuk tirakat, untuk ritual. Tapi kalaupun jadi dipegang bukan dari golongan priayi, itu pun sama fungsinya, menambah konsentrasi. Jadi gini, konsentrasi kalau saya tak jabarkan ya, konsentrasi di sini adalah ketika kita punya harapan atau cita-cita, kita fokus agar tercapai. Kemudian si Begawan Agung ini mungkin juga memberikan satu perlindungan ketika kita menginginkan sesuatu agar berhasil, terus di tengah jalan ada halangan dan rintangan. Si Begawan itu menghalau menyingkirkan hal-hal yang negatif. Oke. Karena begini, silakan mas. Coba ditayu lebih dalam. Apalagi dia punya sejarah nggak ketika pernah berjasa pada saat apa gitu. Saya sih pengen, kalau saya eranya itu tetap di era bukan sebelum Islam. Dia Padepokan sih ya. Iya Padepokan. Dia tidak masuk kerajaan istilahnya ya. Pernah dipegang siapa mas? Pernah dipegang siapa? Zaman dahulu itu pemiliknya biasa dipanggil Eyang apa ini Eyang. Mungkin kalau zaman sekarang Popo lah ya, Popo atau mungkin Kiai atau Ustadz. Eyang orang yang dituakan lah ya. Dipanggilnya Eyang beliau ini, pemilik Padepokan. Lebih arahnya itu bukan karena ini sifatnya welas asih, sifatnya cinta damai, lebih ke arah sesuatu yang sejuk-sejuk mas, kayak di belakang pepohonan, terus bangunan-bangunan kayak pondok-pondok itu, terus apa ya, jauh dari kesan keramaian. Terus jauh dari kesan kayak bingar bentrokan ini. Iya, yang namanya Padepokan pasti biasanya di lereng gunung, Gumien dean. Ya orang yang lereng gunung tengah alas lah, atau sing wong, atau sing penduduk. Nah, untuk perawatannya mas, perawatan. Ya jadi memang saya suka dengan bila ini, bilanya gagah, besinya pulen. Ya, beberapa kali ditawar orang saya belum cocok harganya. Banyak yang suka keris ini, banyak. Ini mas, kalau untuk bilahnya sih tetap sama ya, dikasih wangian. Nah ini kalau untuk mensinkronkannya, di saat kita seorang ahli tirakat dari muslim itu kan
antara yang dibaca atau wiridan dengan kayak Hindu kan beda ya. Beda. Kalau kita diharapkan tetap salam ala kita, assalamualaikum. Tapi juga kalau di cara Jawa salamnya seperti apa? Rahayu. Nah, kayak gitulah Oke, gitu. oke. Nah, dengan itu sebelum kita tirakat diharapkan untuk dia akan mendampingi kita. Oh gitu. Betul. Jadi diolesin dulu apa nggak usah? Diolesin dulu Mas. Diolesin terus nanti kita uluk salam Rahayu Iya. gitu sambil ngolesin ya. Betul. Rahayu Begawan Agung ngomongnya gitu kan. Nah, Terus nanti diniatkan untuk apa? Saya mau tirakat sini, kamu temenin saya atau begitu? Ya, Seperti itu. ya, dengan sendirinya lah, asal kita Oke, itu gampang niatnya sahabat mau pusaka Jawa. munajat ke Zat yang Maha Tunggal. Ya, karena kan ketika tirakat ya, tirakat banyak loh. Kalau tirakat di rumah sendiri kan biasa lah, sombong kali. Bukan tirakatnya tengah alas, tirakat- apa pinggir kali atau Tirakat tempat-tempat zaman yang sekarang kan campuran Mas. campuran apa tuh? Campurannya gini Mas. Campuran handphone. Lagi bisa nanti sing telepon. Iya. Gimana maksudnya campuran itu ini? kan bisa menghalau Mas. Bisa menghalau. Maksudnya gini, campurannya gitu tirakatnya. Sebenarnya ada hajat yang diinginkan. Terus? Misal ben daganganku payu Iya. laris, Oke. tapi dia caranya dengan tirakat. Nah, disinilah Iya, kayak betul. Begawan Agung pun tahu. Iya, sahabat pusaka Jawa. bantu Jadi memang begini, kalau model wong Jawa ya sebenarnya bukan orang Jawa. Kita hidup di dunia kan ada dua sisi jasmani dan rohani. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai menyepelekan atau mengesampingkan sisi rohani kita. Iya. Ketika kita tirakat kan banyak godaan. Bahasanya tirakat mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Entah itu dengan model sholat, wirid. Ketika wirid pun kadang dengan dosis-dosis tertentu banyak cobaan, banyak godaan. Nah, di sini Begawan Agung fungsinya untuk meminimalisir atau bahkan untuk menghilangkan godaan-godaan dari luar agar wiridannya tercapai, hajatnya pun tercapai. Seperti itu, Mas. Bukan Ini ditekani ada kuntilanak tambahan kabur. perlakuan ini. Kenapa? Ada tambahan untuk cara perlakuannya. Iya, apa tuh? Taruh di tempat yang menurut kita itu spesial. Oh, gitu. Misal tempat yang spesial menurut kita almari. Taruh di almari kita lah. Dengan kita menspesialkan dia pun akan menspesialkan kita. Misal menjaga wilayah teritorialnya, taruh di dalam rumah pun akan melindungi dari sesuatu yang buruk. Oke. Misal ada orang yang berbuat buruk, dilalah orang itu nggak jadi karena misal niatnya mau merusak, tapi setelah melihat situasinya jadinya sebaliknya. Wah, aja dirusak lah melas wong wis ora duwe apa-apa bla 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 bla. Iya. Tetap arahnya ke ulas asihnya. Siap. Tapi dihindarkan dari sesuatu yang buruk. Oke. Ini bagus ini. Bagus ya. Iyalah, fisiknya bagus, isinya pun bagus, adem ya Mas. Tidak panas ya. Enggak panas walaupun bukan dari golongan muslim. Iya, ya namanya orang kan ada yang temperamen, ada yang ini. Kalau ini golongannya golongan adem. Kayak ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa saya jelaskan tua atau ini berarti kalau di Islam ini sekelas syekh apa ya? Ya, sekelas syekh. Jadi kalau di Tosanaji sebagian pecinta Tosanaji beranggapan tua atau angsar dari Tejo Kinurung adalah untuk mempertahankan sesuatu yang kita dapat. Ya kan? Ya berarti kan bahasanya melindungi kan. Umumnya banda ben aja cepet entek, jabatan biar tidak mudah turun. Betul. Bahkan naik terus. Nah, di sini pun kalau dikorelasikan hampir sama lah ya. Seperti itu. Terus kedua, pamor ini di sini yang di bawah ini kendit mimang adalah untuk menjaga perlindungan dari pencurian. Ya. Nah, makanya kan saya tidak ngomong di awal, ternyata kan Mas Alif sudah berarti sinkron ya Mas Alif. Di sini juga bisa untuk melindungi jaga rumah kan. Kalau kita menspesialkan pun bahkan di rumah kita dijaga rumahnya. Betul. Kan seperti itu. Jadi memang kenapa saya jelaskan di akhir biar tidak ada istilahnya kong wali kong nanti dikira settingan, tidak ya. Ini apa ini ya? Makan loh Mas. Apa ini kayaknya? Ya sahabat pusaka Jawa, ini memang termasuk yang saya suka ya.
Sahabat pusaka coba tak gini kan. Tuh kan. Garisnya beda dong. Ya Mas, warnanya pun beda dong. Kalau ini semua hijau, ini biru yang di bawah. Terus garisnya tuh bagus kan, simetris kan, kecil gitu kan. Kalau ini kan blobor-blobor tuh. Gede. Kalau ini kan, ini sama, pamornya sama Mas. Tuh. Ya, pamornya sama, tapi lihat garisnya tuh. Indahnya. Ya, jadi dibilah keris itu kita juga memandang sisi esotori dan isoteri. Jadi jangan disamakan umumnya harganya sama motor Honda, motor Grand tahun 96 pada Grand-nya, tapi kenapa yang satu kok taunya sama, tapi kok yang satu harganya mahal? Ya karena yang satu masih ori, terawat, stikernya masih api, kilometernya masih sedikit kan, seperti itu ya. Semuanya beda. Masih ori semua, nah seperti itu ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.